Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Waalaikumsalam. madrasah, selamat datang di podcast madrasah, ruang inspirasi dari madrasah yang selalu inspiratif, edukatif, dan informatif. Di episode kali ini, kita akan membahas sebuah tema yang menyentuh hati dan penuh hikmah, yakni makna dan nilai spiritualitas haji. Bersama saya, Budi Muhammad Umadi, dan telah hadir narasumber Bapak Kiai Haji Nijar Khairuman, SPD MSI. Beliau adalah sebagai tenaga pendidik di MTs Negeri 5, Bapak ya. Iya. Alhamdulillah. Dan beliau juga adalah sebagai pengasuh dari Majelis Al-Wasilah di Cibeber. Iya. Bapak ya. Alhamdulillah. Pada tahun ini alhamdulillah beliau sudah menunaikan ibadah haji yang kemarin alhamdulillah termasuk haji akbar ya Bapak ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Nah, seperti itu pemirsa. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah khair. Berkah doa dari semuanya. Alhamdulillah sehat. Terima kasih atas semuanya. Alhamdulillah. Bapak, ini kita mau membahas sebuah tema yang berjudul tadi makna dan nilai spiritualitas dari haji. Iya. Bagaimana Pak? Pertama mungkin kesannya dulu Pak. Makna dari apa sebenarnya sih makna terdalam dari makna ibadah ini gitu Pak? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillah. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi atimul hajja wal umrah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan mudah-mudahan ini menjadi pencerahan juga sebagai bahan inspirasi bagi kita semua sebagai umat muslim, di mana ada satu kewajiban bahwasanya kita ketika sudah istitoah wajib melaksanakan ibadah haji 1 kali seumur hidup. Nah, mengenai makna yang terdalam dari ibadah haji ini secara spiritual, diantaranya yang pertama, ibadah haji merupakan ibadah spiritual yang merupakan pembersihan diri kita. Kalau kita melihat, kalau kita istilahnya memperhatikan kaidah-kaidah ya tentang ibadah haji itu sendiri, bahwa ibadah haji itu adalah menyengaja berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji, terutama yang menyangkut dengan rukun-rukun haji tersebut. Tentunya ini merupakan sebuah hal yang perlu oleh kita dikaji, bahkan sampai diterapkan. Bagaimana nilai spiritualitas dari pelaksanaan ibadah haji tersebut. Terutama dalam pelaksanaannya tentu banyak sekali hal ihwal yang berhubungan dengan rangkaian ibadah haji tersebut. Sehingga bagi si hujjaj atau haji yang berangkat ke sana bisa memberikan efek positif terutama dalam kehidupan sehari-hari. Itu barangkali yang perlu digarisbawahi ya, sebagai wujud bahwa nilai spiritualitas dari ibadah haji itu sendiri, kita tahu bahwa ketika orang yang telah melaksanakan ibadah haji ya, itu tentu Allah berikan melalui hadis Rasulnya memberikan gambaran bahwa laksana seorang bayi yang baru dilahirkan, dalam arti kata bersih dari dosa-dosanya. Itu barangkali
yang pertama. Ya Pak, kemudian kan kita tahu Pak ya, haji itu kebanyakan saya berpikir bahwa haji itu adalah ibadah fisik. Betul. Kemudian apa yang mungkin yang dimaksud dengan ibadah itu ibadah haji itu adalah salah satu perjalanan rohani gitu Pak. Betul. Betul, ibadah haji itu merupakan ibadah fisik, karena kalau kita lihat dari esensi ilmu fikih ya, bahwa ibadah haji itu memang tidak ada bacaan khusus ketika kita melaksanakan, misalkan dari awal rukun haji, selain daripada niat ya, terus ihram, terus wukuf ya, lanjut dari wukuf ada tawaf ifadah, ada sa'i, terus diikhtitam atau ditutup dengan tahallul ya, dan yang terakhirnya tertim. Nah, tidak ada bacaan khusus pada saat melaksanakan ibadah haji, terutama seperti hanya kita sholat. Ya. Kalau kita sholat, dari mulai misalkan kita niat, terus takbiratul ihram, Allahu Akbar, gitu kan. Itu ada rangkaiannya, sunnah doa iftitah. Ada lagi rukun yang dibaca pada saat kita berdiri, surah Al-Fatihah. Gitu. Lanjut, bacaan sunnah. Terus pada saat ruku ada bacaan khusus tasbih. Tidak bisa dong pada saat misalkan kita melaksanakan ruku kita baca Fatihah. Itu sudah menyalahi dan itu membatalkan sholat. Nah, di ibadah haji tidak ada istilahnya bacaan khusus yang dikhususkan pada saat melaksanakan wukuf, dikhususkan membaca ini, tidak ada. Yang dianjurkan terlebih pada zikir dan doa-doa yang dianjurkan, yang mustajabah pada saat kita melaksanakan rangkaian nusuk dalam ibadah haji. Itu barangkali. Begitu Pak. Ya. Kemudian Pak tadi Bapak menjelaskan tentang pasti ada ketentuan di dalam menjadi rukun kan, seperti tawaf, dan sa'i, wukuf gitu kan. Betul. Apakah itu ada pesan atau Pak simbol yang sebuah filosofi mungkin dari rukun-rukun tersebut mungkin Pak? Ya. Bisa dijelaskan. Baik, secara filosofi kalau dari rukun pertama ihram. Ya. Secara filosofi ihram itu kan kalau kita buka ya. Kalau kita awal itu sebelum kita melaksanakan ihram atau niat ihram, maka kita harus paham dulu tentang mikot. Ya. Tentang mikot. Mikot itu adalah batas. Cuman mikot itu ada dua macam. Ada mikot makani, ya, yang menyangkut batas tempat di mana kita harus mengambil mikot. Dan itu tidak sembarang tempat loh, Pak. Tidak sembarang tempat. Nah, ada lagi mikot zamani, artinya mikot atau batas waktu tertentu. Maka ibadah haji berbeda dong dengan umroh. Kalau umroh bisa kapan saja, kita bisa berangkat. Yang penting kita istitoah, kita berangkat. Tapi kalau mikot zamani yang membatasi waktu hajian, itu sudah jelas. Pelaksana hajinya harus di bulan Zulhijjah atau bulan terakhir di tahun Hijriyah. Dan itu persiapannya dari mulai hari Tarwiyah. Iya, hari Tarwiyah. Hari tanggal 8 Zulhijjah, betul. Nah, baru masuk persiapan, mulai puncak haji itu mulai tanggal 9 Zulhijjah yang kita kenal dengan istilah wukuf di Arafah. Itu salah satunya. Maka tentu berdasarkan atau berawal dari mikot inilah tentu calon hujjaj ini harus memahami waktu-waktu ini. Sehingga tadi kembali bahwa pada saat pelaksanaan di puncak hajinya, fisik kita harus benar-benar full sehat, ya, Pak, ya? Full sehat. Itu salah satunya. Iya. Terus ada lagi mikot makani tadi. Batas tertentu, tempat tertentu di mana kita sudah mulai ihram. Tidak bisa kita di maktab langsung, tidak bisa. Kecuali maktab itu berdekatan dengan mikot. Tetap saja, biasanya hujjaj Indonesia itu mengambil mikotnya di Tanaim. Ya, di Tanaim. Terus kalau mikot juga ada Hudaybiyah, ada lagi Ji'ronah, ada lagi Kornul Manazil. Maka tentunya rangkaian nusuk dalam rangkaian ibadah haji ini kita juga harus memperhatikan
Hujjaj Indonesia itu apakah masuk gelombang pertama atau gelombang kedua? Itu yang harus diperhatikan. Karena apa? Karena berbeda. Berbeda, Pak. Kalau gelombang pertama, tentu kita berangkat dari Indonesia ke Madinah dulu. Nah, ke Madinah dulu, kurang lebih sekitar 9 hari kita di Madinah. Dan kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat berjamaah di Nabawi. Ya, ada istilah kita, ayo kalau bisa penuhi yang namanya arba'in. Nah, melaksanakan sholat fardu berjamaah di Masjid Nabawi selama 8 hari. Karena satu hari itu kan 5 waktu ya. 5 kali 8 berarti 40. Jadi arba'in. Nah, gitu. Berjamaah semua. Berjamaah di Masjid Nabawi. Nah, setelah kita 9 hari di sana, baru kita didorong untuk berangkat ke Haram, ya, ke Mekah. Nah, itu biasanya mikotnya di Abyar Ali atau di Bir Ali. Nah, dari mulai di Bir Ali, mulai istilahnya kita melepaskan pakaian-pakaian yang berjahit, yang mengurung badan kita pakai kain ihram. Kita tahu kan ihram itu kan warnanya putih ya. Itu merupakan simbol bahwa pada saat kita mau melaksanakan awal niat ihram, nah, di sana berarti bersihkan hati kita dari berbagai hurapat, penyakit hati dan sebagainya. Dan sepenuhnya kita serahkan diri kita kepada Yang Maha Kuasa. Jadi karena itu kita pesannya pesannya. Ya, tidak ada istilahnya seorang pejabat, bahkan seorang pemimpin negara, ketika kita mulai berihram, tidak ada yang namanya pakai pakaian kebesaran, nggak ada. Semuanya dilepas dan memakai pakaian ihram. Itu merupakan simbol bahwa pada saat kita menghadap Allah Rabb melalui ihram tadi, melalui pelaksanaan tadi, diawali dengan ihram tadi, diniati bahwa kita mulai ihram tadi, maka bersihkan diri kita, bersihkan hati kita, hanya semata-mata kita melaksanakan lillahi ta'ala. Statusnya sama. Tidak ada yang namanya istilahnya perbedaan disebutnya sekte atau jabatan atau bagaimana status sosial sebagainya, tidak ada. Semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali. Itu simbol dari ihram, betul. Kita mau memulai dari ibadah haji atau umroh. Kemudian Pak, kemudian ada tawaf ya Pak ya? Betul. Sebelum kita sampai kepada tawaf, kita juga jangan lupa pada saat kita niat ihram, kita juga harus mampu menjauhi apa yang dilarang, apa yang diharamkan pada saat ihram. Itu hati-hati. Sudah niat haji, itu kita ada larangan juga. Iya, banyak itu larangannya. Karena apa? Karena ketika larangan itu kita lakukan, kita istilahnya laksanakan, maka yang ada dam, berarti harus ada denda, membayar denda. Ya. Gitu. Ya. Seperti memakai wangi-wangian, itu nggak boleh. Setelah niat ihram. Ya. Terus misalkan kita membunuh binatang yang ada di tanah haram, itu tidak boleh. Apalagi kalau memang misalkan sampai melakukan hal-hal yang jauh lebih daripada itu. Ya. Ini akan menimbulkan tentu istilahnya satu kewajiban kita untuk membayar dam atau denda tadi. Itu diantaranya. Nah, setelah itu kita datang ke istilahnya melaksanakan ihram tadi. Ya, lagi kita diwajibkan untuk melaksanakan ihram atau umroh wajib yang pertama kali. Sebelum kita sampai kepada batas waktu kita melaksanakan ibadah haji yang dimulai pada tanggal 9. Tapi pengalaman sebelum kita wukuf tanggal 9, kita sebenarnya tanggal 8 itu sudah didorong, Pak. Sudah didorong persiapan ke Arafah. Karena apa? Karena kalau pada saat tanggal 9 kita baru didorong dari maktab atau dari hotel ke Arafah, itu tentunya nanti akan keteteran panitia. Menentukan tempat, di mana jamaah ini dan sebagainya. Karena apa? Karena bukan 10-2 orang kan. 10-20 orang. Artinya jutaan orang di sana kita. Secara bersama-sama, secara serempak dari mulai waktu ba'da zawal, ba'da duhur sampai menjelang malam. Itu luar biasa. Itu kemudian Pak, setelah ihram pada batas waktu dan tempat yang khusus itu, kemudian kita melakukan apa? Ya. Baik, setelah itu selesai kita melaksanakan umroh wajib ya.
sampai di tanggal 8 kita persiapan tuh tarwiyah. Kita berangkat ke Arafah untuk melaksanakan puncak haji. Wukuf di Arafah, wukuf di Padang Arafah kalau orang-orang tua dulu menyebutnya ya. Itu juga menjadi pembeda antara haji dan umroh. Betul, betul. Karena apa? Karena itu yang membedakan antara haji dan umroh. Sementara wukuf itu kan masuk di rukun haji. Kalau umroh tidak ada wukuf di Arafah. Tuh diantaranya. Nah, pelaksanaan wukuf di Arafah berarti kita harus siap-siap tuh di Arafah itu dari mulai ba'da zuhur. Kita perbanyak zikir, sholat berjamaah zuhur, sholat sunnah, dan jangan lupa kita mendengarkan khutbah Arafah. Tuh, setelah itu kita siap-siap lagi sholat asar berjamaah dan kita siap-siap untuk berangkat mabit di Muzdalifah. Menginap di Muzdalifah. Wukuf itu Pak kita hanya diam di Arafah sambil kita membaca zikir, mendengar khutbah, hanya seperti itu. Tidak ada ritual khusus mungkin Pak pada waktu wukuf itu? Tidak ada. Kalau ritual khusus di wukuf tidak ada. Tidak ada. Ya, murni kita berzikir, berdoa, kemauan kita apa, sampaikan kepada Allah melalui doa-doa kita. Nah, setelah itu baru didorong ke Muzdalifah sampai tengah malam, dan terus kita di Muzdalifah dilanjutkan untuk mencari kerikil, batu-batu kerikil, batu kecil untuk melaksanakan ngelontar ya, melontar jumroh. Baik itu Aqobah, Ula, Wusta. Sebab besoknya pada tanggal 10 itu kita sudah siap melaksanakan melempar jumroh Aqobah. Pada tanggal 10 Zulhijjah. Setelah wukuf berarti. Iya, betul. Ya. Kemudian setelah wukuf kita? Nah, setelah wukuf masuk kita digiring ke Muzdalifah. Dari Muzdalifah kita digiring menjelang subuh itu ke Mina. Dan kebetulan untuk jemaah haji Indonesia untuk tahun 2025 ini kita kebetulan tempatnya mendapatkan wukuf di Minanya Mina Qadim. Alhamdulillah gitu. Itu kelebihannya apa Pak Mina Qadim? Ada Mina Qadim, ada Mina Jadid. Nah, kalau Mina Qadim berarti Mina yang asli dulu. Kalau Mina Jadid berarti yang baru, dan itu agak jauh dari tempat Jamarot, dari tempat melempar jumroh. Setelah itu baru pas tanggal 10-nya kita untuk melaksanakan pergi ke Jamarot untuk melaksanakan melempar jumroh Aqobah. Tidak, jumroh Aqobah. Iya. Baru kalau yang melontar jumroh Ula, Wusta, dan Aqobah itu di tanggal 11, tanggal 12. Kalau kita mengambil nafar awal. Kalau nafar tsani berarti sampai tanggal 13 Zulhijjah untuk melempar jumroh. Ya. Itu Pak, saya lihat kalau di Jamarot kan melempar itu harus dengan kerikil. Betul. Saya lihat itu di Jamarot itu ada sandal, ada apa? Itu bagaimana Pak? Nah, ketika terjadi seperti itu, sebenarnya itu bukan melempar dengan sendal. Tapi sendal itu ada karena memang pada saat itu secara berbarengan seluruh jamaah, seluruh hujjaj pada saat itu, sehingga ada yang sendalnya keinjak dan lain sebagainya. Ya, adapun melempar atau melakukan lontar jumroh dengan sendal itu mungkin ya tidak dianjurkan, karena kita dianjurkan dengan batu kerikil tadi. Apakah harus kena gitu Pak? Iya, betul. Di Jamarot itu ada yang disebut dengan marma ya. Nah, dan sekarang itu Jamarot itu ada 4 lantai. Nah, posisi marma itu tempat lemparannya ya, yang berbentuk cekung dan ada semacam tugunya itu. Nah, itu lepas sampai dari lantai dasar sampai ke lantai 4, sampai lantai atas. Nah, pada marmanya itu bolong. Artinya ketika kita melempar ke dindingnya, tak gitu kan, ke dindingnya melempar itu langsung jatuh, pasti akan jatuh di marma di bawah. Itu sama sebetulnya. Jadi itu mungkin adalah mau rangkaian terakhir dari ibadah haji. Betul. Wajib haji itu kalau menurut termasuk wajib haji. Ya. Setelah itu mungkin Pak setelah melempar jumroh. Nah, kalau setelah melempar jumroh, jamaah itu ada yang langsung, kalau istilah sekarang itu ada tanazul ya. Ada yang langsung berangkat ke haram, ke Baitullah, ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf ifadah.
ada yang diem dulu di Mina. Ya. Itu balik lagi kepada kesanggupan jamaah dan fisik jamaah. Ketika fisik misalkan jamaah memungkinkan, mereka berangkat setelah melontar jumroh langsung ke haram untuk melaksanakan tawaf ifadah yang merupakan rukun haji. Iya. Makanya hati-hati itu di tawaf juga, pada saat tawaf juga. Kalau kita tidak mampu menjaga istilah kesucian pada saat tawaf, maka bisa jadi sa'inya tidak sah. Makanya ketika tawafnya sah, langsung berangkat ke mas'a, ke tempat sa'i, maka sa'inya bisa sah. Tuh, ya. Jadi kita urutkan Pak ya. Pertama kita ihram, kemudian kita wukuf, betul. Kemudian melempar jumroh, Ke Muzdalifah dulu, Muzdalifah, ke Mina, baru melontar jumroh, karena itu merupakan wajib haji, ya. Kemudian kita untuk melaksanakan rukun haji, tawaf ifadah, lanjut ke sa'i. Karena kita kebayangnya gini Pak, karena mungkin lihat dari TV ya, kita lihat tawafnya aja. Jadi kira-kira tawaf itu yang pertama gitu Pak. Iya, iya. Tawaf yang pertama. Padahal enggak ya. Enggak, wukuf dulu. Gitu ya. Kecuali kalau yang di yang di film, yang di video, itu bisa jadi tawafnya itu kan apakah itu tawaf ifadah, rukun haji, atau tawaf sunat, ya kan bisa saja, atau umroh misalkan, nah itu bisa saja. Ya, tergantung niat orang pada saat itu. Tapi yang jelas dari mulai tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah itu dipastikan tawafnya tawaf ifadah. Karena itu ya nyambung dengan wukuf tadi. Tawaf rukun. Setelah tawaf ifadah kemudian kita sa'i. Itu bagaimana Pak penjelasannya? Apakah ada histori seperti apa itu pada sa'i? Oh iya. Sa'i itu kan antara Bukit Sofa dan Marwah. Dulu itu ada istilahnya nilai histori yang tidak boleh kita lupakan. Bagaimana perjuangan seorang ibu memperjuangkan anaknya. Ya kita kenal Siti Hajariyah. Pada saat itu istilahnya melihat kondisi Ismail pada saat itu ya. Yang ilaharnya biasanya anak kecil atau bayi seperti apa. Dalam kondisi lapar dan sebagainya. Sementara air tidak ada di gurun pasir yang sangat tandus dan sebagainya. Maka Siti Hajar sambil berdoa dan munajat kepada Allah, diawali dari Bukit Sofa ke Marwah, dari Marwah ke Sofa terus sebanyak 7 kali. Dan pada akhirnya Allah mengabulkan permohonan dan sikap penundukan sebenarnya, doa kepasrahan sebenarnya dari Siti Hajar. Akhirnya Allah kabulkan istilahnya dengan keluarnya air yang kita kenal dengan sekarang itu mata Zam-Zam atau air Zam-Zam. Tuh di antara. Seperti itu Pak ya. Jadi itu adalah perjalanan rukun sa'i, histori dari sa'i, kemudian histori sekaligus histori dari air Zam-Zam. Betul, mungkin, betul sekali. Ya. Ya. Kemudian setelah sa'i kita melaksanakan tahallul. Tahallul. Langkah yang terakhir. Betul. Tahallul itu dari tahallala ya tahallalu tahallulan. Artinya apa yang tidak boleh kita lakukan setelah kita tahallul, selama tadi dari niat kita yang melaksanakan ibadah haji, ketika kita tahallul berarti selesai. Makanya kita bisa pakai pakaian yang biasa lagi, ya, pakai wangi-wangian lagi dan sebagainya. Itu sudah bisa. Jadi berapa hari itu Pak? Kalau disimpulkan dari mulai kita niat sampai beres itu berapa hari? Karena kita nggak boleh mandi, nggak boleh pakai wangi-wangian, itu berapa hari? Kalau mandi boleh Pak. Kalau mandi boleh, tapi tidak diperbolehkan itu memakai sabun, sampo yang ada wangi-wanginya. Itu yang tidak boleh. Kalau mandi boleh. Selama kita mampu menjaga apa yang dilarang pada saat tadi. Oh gitu ya. Kita lanjut ya Pak ya. Boleh. Menarik ini Pak. Ini Pak. Banyak yang menyebut haji itu adalah sebagai bisa mengubah seseorang. Seperti apa Pak transformasi spiritual yang seharusnya terjadi setelah seseorang melaksanakan ibadah haji? Intinya dari hasil pelaksanaan ibadah haji, ya, satu harus ada penekanan terhadap diri pribadi hujaj yang berangkat ke sana itu
ada proses peningkatan dalam konteks ibadah kepada Allah dari berbagai aspek kehidupan. Ya. Ya. Sehingga dari konsep peningkatan ibadah tadi mendapat satu hasil yang maksimal, ya. Walaupun itu sebuah harapan bagi kita bisa mendapatkan haji yang mabrur. Ya. Haji mabrur itu adalah haji yang ketika pasca pelaksanaan ibadah haji itu dia bisa meningkat, ibadahnya bisa meningkat, ya, nilai ketaatannya bisa meningkat. Karena apa? Karena kembali ke tadi dari nilai spiritualnya tadi, bahwa ketika telah melaksanakan ibadah haji, rangkaian ibadah haji itu laksana seorang bayi yang baru dilahirkan. Dalam arti kata dia tidak punya dosa karena dosanya sudah terampuni dan diampuni oleh Allah yang Maha Kuasa. Luar biasa. Ya, alhamdulillah. Kemudian itu juga mungkin Pak, ketika meningkatnya seseorang setelah ibadah haji, meningkat ibadah, meningkat ketakwaannya, itu berarti mungkin bisa sebagai tanda juga haji yang mabrur mungkin Pak. Ya, justru yang sulit itu kita istilahnya mempertahankan nilai kemabruran itu. Mungkin saja baru seminggu, 2 minggu, sebulan atau 2 bulan itu mungkin kita masih bisa lah. Tapi kadang-kadang kebiasaan buruk yang kita lakukan kadang muncul lagi. Nah, nilai kemabruran itu bisa kita lihat dari pasca kita setelah melakukan ibadah haji tadi. Apakah dia mampu istiqomah dalam kemabrurannya atau justru akan kembali ke kebiasaan semula. Itu kembali lagi kepada kita. Jadi tandanya setelah kita. Iya, betul sekali. Kemudian Pak, apa nih nilai-nilai ibadah haji yang bisa dijadikan sebuah inspirasi? Kebetulan kita Pak di dunia pendidikan gitu Pak. Iya. Gimana? Apa nilai-nilai yang bisa dijadikan sebuah inspirasi di dalam pendidikan dari ibadah haji tersebut di madrasah kita mungkin Pak? Baik. Kalau konteksnya di dunia pendidikan barangkali ya. Konteksnya di dunia pendidikan, tentu kita harus bisa merefleksikan ya. Merefleksikan hikmah dari urutan rukun ibadah haji ya. Terutama kita bisa terapkan melalui proses, apakah itu doa bersama, apakah itu ada semacam pelatihan nilai karakter di siswa melalui mabit malam bina iman dan takwa, atau melalui doa bersama seperti halnya yang telah kita lakukan di sekolah kita yang sudah berjalan sekian tahun dari dulu, terutama di hari Jumat kalau dulu. Sekarang sudah ditambah lagi, setiap hari kita melaksanakan pembiasaan sholat duha dan sholat taubat. Itu barangkali aplikasi dari proses bagaimana kita menanamkan nilai-nilai hikmah-hikmah daripada perjalanan ibadah haji tadi. Kalau di dunia pendidikan. Alhamdulillah ya Pak, kita sudah mulai melaksanakan ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa diamalkan seterusnya oleh anak-anak Amin. kita ya Pak ya. Amin. Bagaimana mungkin Pak, ibadah haji itu kan perlu kesabaran. Betul. Dimulai dari fisik kita, dimulai dari material kita. Bagaimana kita menanamkan nilai sabar dan tawakal dari haji tersebut? Ya. Adapun cara menanamkan sabar dan tawakal dalam kehidupan sehari-hari, pertama kita biasakan mengingat Allah ya. Melalui doa-doa yang kita sampaikan kepada Allah, permohonan kita, keinginan kita, cita-cita kita sampaikan kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, caranya adalah dengan melihat kelebihan orang lain. Karena ketika kita melihat kelebihan orang lain, memperhatikan kelebihan orang lain, muncul kesadaran dalam diri kita bahwa oh iya, itu adalah keunggulan atau kelebihan yang diberikan Allah kepada dia. Maka kita mengikuti arah mereka supaya kita bisa sama dengan mereka. Tentu polanya kita tidak langsung sekaligus kita akan seperti orang lain gitu kan. Tidak seperti itu, tapi minimal kita bisa, orang tersebut bisa dijadikan oleh kita sebagai uswah hasanah, sebagai panutan.
jadi contoh supaya kita bisa terus meningkat. Hanya dalam prosesnya kita tidak bisa sekaligus secara spontan, instan, tidak. Tentunya ada proses, ya. Nah, di samping itu pula bahwa ketika kita ingin menanamkan rasa sabar, tawakal dalam kehidupan kita sehari-hari, minimal kita menanamkan sikap prestise mindfulness. Istilahnya, kita tidak berbicara masa lalu, kita tidak bisa berbicara masa depan, tapi kita harus bagaimana mengisi waktu sekarang. Fokus pada saat ini. Kalau kita melihat terlalu ke belakang, akhirnya kita akan timbul ya sikap ogah-ogahan atau apa. Kemarin juga saya gagal gitu kan. Kalau kita terlalu misalkan ke depan, kita akan terobsesi dengan keinginan-keinginan tanpa ada upaya dan ikhtiar. Maka dari itu, maksimalkan kesempatan saat ini, waktu ini untuk terus meningkatkan pola ibadah kita. Karena apa? Karena faida azamta fatawakal 'ala Allah. Ketika kita mengazam sesuatu, maka bertawakallah kepada Allah. Tawakal itu tentu harus dibarengi dengan nilai-nilai sabar yang sudah tertanam dalam diri kita. Itu intinya barangkali ya. Alhamdulillah Bapak ya, jadi kita sudah dilakukan pembiasaan setiap hari untuk menanamkan nilai-nilai tersebut kepada anak didik kita. Ya. Alhamdulillah, sahabat madrasah, Bapak, terima kasih atas pemaparannya. Sama-sama. Alhamdulillah, kita jadi tahu bagaimana rangkaian ibadah haji dari awal mulai kita niat ihram sampai terakhir yang tahallul, terakhir penutupan dari rukun haji, kemudian kita pulang lagi ke tanah air. Mudah-mudahan dari ibadah haji tersebut mendapatkan nilai makbul dan mabrur. Amin, amin. Alhamdulillah, sahabat madrasah, luar biasa sekali pemaparannya dari Pak Ustadz tentang rangkaian ibadah haji, dimulai dari kita niat ihram, diakhiri dengan tahallul. Mungkin masih banyak ilmu yang harus digali Pak ya, betul. Terkait haji dan umroh tersebut. Namun itu adalah mudah-mudahan sebagai pemicu bagi kita untuk supaya lebih tertarik untuk melaksanakan ibadah haji. Amin. Sebelum kita tutup, Bapak mungkin bisa memberikan sebuah closing statement dan dilanjutkan dengan doa dari mungkin Bapak yang kemarin sudah melaksanakan ibadah haji. Silakan. Insyaallah. Terima kasih kepada jajaran Kementerian Agama Republik Indonesia yang telah melaksanakan amanah terutama dari jamaah, dan alhamdulillah pula kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pelayanan ibadah haji, baik dari pra keberangkatan sampai pada saat berangkat, sampai kita sampai di sana, di tanah suci, dengan para petugas yang begitu handal, sampai alhamdulillah kita bisa kembali lagi ke tanah air dengan selamat. Dan kami pun sekali lagi berdoa mudah-mudahan apa yang telah dilaksanakan khususnya oleh Kementerian Agama bagian penyelenggara haji dan umroh, mudah-mudahan menjadi amal baik bagi para petugas, dan juga mudah-mudahan menjadi sesuatu yang bisa membanggakan dari proses pelayanan ibadah haji di tahun 2025 ini. Dan mudah-mudahan saya pun ikut berdoa, sahabat-sahabat madrasah semuanya, mudah-mudahan secepatnya dipanggil oleh Allah yang Maha Kuasa untuk melaksanakan ibadah haji di tahun-tahun berikutnya. Itu barangkali yang bisa disampaikan. Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya Bapak. Insyaallah, sama-sama. Dan terima kasih juga untuk sahabat madrasah yang sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.